Oke, kita masuk ke pelajaran kita, mata pelajaran Desain Media Interaktif kelas 12 semester 1. Masih di pembahasan yang sama, yaitu bab 2 aplikasi multimedia interaktif, dan masih di pembahasan yang terdahulu, yaitu prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Jadi kita langsung masuk saja ya ke pembahasan yang sama, tetapi kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas satu, perkembangan user interface. Yang kedua, tujuan dan manfaat desain user interface. Kali ini kita pertemuan kedua mau membahas tentang yang ketiga, prinsip desain user interface. Oke, kita langsung masuk ya. Prinsip desain user interface ini adalah beberapa prinsip utama dalam pendesainan interface, memiliki antara lain sebagai berikut. Di sini pembahasan kita ada 13 prinsip, yaitu A. Prinsip compatibility, yang B. Prinsip konsistensi, yang C. Prinsip control, yang D. Prinsip direct manipulation, yang E. Prinsip ease of learning dan ease of use, yang F. Prinsip familiarity, yang G. Prinsip flexibility, yang H. Prinsip invisible technology, yang I. Prinsip protection, yang Z. Prinsip robustness, yang K yaitu prinsip responsiveness, yang I prinsip simplicity, dan M prinsip WYSIWYG. Oke, tidak usah terlalu lama kita membahas, langsung kita ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Prinsip compatibility. A. Prinsip compatibility ini adalah prinsip compatibility dikategorikan menjadi sebagai berikut. 1. Product compatibility. Yang kedua, test compatibility. Yang ketiga, user compatibility. Yang keempat, workflow compatibility. Selanjutnya, kita masuk ke B. Prinsip konsistensi. Itu di sini prinsip konsistensi adalah karakteristik utama dari konsistensi adalah pada sebuah sistem harus sesuai dengan real sistem produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang C, prinsip kontrol. Prinsip kontrol di sini adalah prinsip ini berkenaan dengan sifat user yang memiliki tingkat konsentrasi yang berubah-ubah, misalnya salah entry atau salah ketik. Selanjutnya D, direct ya, prinsip direct manipulation. Prinsip direct manipulation, dalam prinsip direct manipulation di sini adalah aplikasi yang dihadapi seorang end user bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik dari end user yang bersangkutan. Selanjutnya E, prinsip ease of learning and ease of use ya. Sini adalah kemudahan dalam memahami ikon, menu, alur data, atau sejenisnya, meskipun cukup dengan memandanginya atau baru belajar. Beberapa jam dalam mengoperasikan perangkat lunak tersebut menjadi karakteristik utama prinsip ease of learning and ease of use. Selanjutnya F, prinsip familiarity. Prinsip familiarity adalah memberikan tampilan yang mudah dikenali dan end user tidak kesulitan dalam pemakaiannya. Itu prinsip daripada familiarity ya. Selanjutnya G, prinsip flexibility. Prinsip flexibility di sini yaitu pada dasarnya prinsip flexibility pada sebuah perangkat lunak software ya bertujuan membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah tertentu.
Selanjutnya, H. Prinsip Invisible Technology. Salah satu aplikasi yang menganut prinsip Invisible Technology adalah speech recognition yang memiliki kemampuan menerima input berupa suara dan mampu memprosesnya sehingga komputer dapat melakukan perintah end user yang bersangkutan. Selanjutnya, I. Prinsip Protection. Prinsip ini adalah prinsip utama pada protection bertujuan menjaga kenyamanan end user pada saat menggunakan aplikasi, terutama yang berhubungan data-data berupa file di mana end user melakukan salah memasukkan data atau salah eksekusi. Selanjutnya, J. Prinsip Robustness. Prinsip robustness di sini adalah pada dasarnya interaksi antara manusia dengan komputer dalam berupa prase-prase menu atau error handling ya dapat terjadi pada saat merancang antarmuka interface. Error handling adalah penanganan kesalahan error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Selanjutnya adalah K. Prinsip Responsiveness ya. Setelah memasukkan input data ke aplikasi sistem melalui interface, maka sistem yang baik akan langsung memberi tanggapan respons dari hasil data yang diinputkan. Oke, selanjutnya prinsip yang L ya. Prinsip simplicity. Di sini prinsip simplicity lebih menekankan pada kesederhanaan yang harus diperhatikan pada saat membangun sebuah interface atau antarmuka itu ya. Selanjutnya yang terakhir M, prinsip WYSI-WYG. Di sini yaitu information dalam prinsip WYSI-WYG itu adalah what you see is what you get. Apa yang kamu lihat dan itu adalah apa yang ingin kau kerjakan ya, sesuai dengan usaha dari end user pada saat mencari data dan sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem perangkat lunak software tersebut dan dapat langsung terlihat pada tampilan objek yang tampak pada layar monitor. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.